hari ini mari kita saya undang teman ini. Mari kita saling pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang melihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.
makanan berkat dari kasih-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini dalam tangan-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Mari kita lanjutkan dengan pujian lebih dalam ku menyembah. Amin.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku
menyenangkan hati Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu hidup seturut apa yang Tuhan katakan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan henti-hentinya Tuhan senantiasa berikan kami pengertian. Dan henti-hentinya Tuhan senantiasa menuntun kehidupan kami. Namun Tuhan dalam kehidupan kami senantiasa dan seringkali jatuh jauh dari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Pimpin kami Tuhan dalam kehidupan kami. Terangi langkah kami melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga seluruh kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Sebenarnya kami rindu untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang akan kami baca bersama, yang akan kami renungkan bersama dan mengoreksi hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga kehidupan kami selanjutnya Tuhan, kami dapat lebih mawas diri dalam jalan, sehingga nama Tuhan yang akan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Hidup kami menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah keluarga kami, di tengah lingkungan kami yang belum mengenal akan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk merenungkan dan beribadah. Amin. Coba saya persilahkan kita kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mengucap syukur kepada Tuhan jika kita saat ini bisa ibadah. Kita merupakan anugerah daripada Tuhan, kesempatan daripada Tuhan. Itu karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, dan kita menerima undangan Tuhan menikmati akan hari Sabat yang Tuhan datangkan bagi kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita hidup di tengah masyarakat, kita sudah hidupnya wanti-wanti sekali. Hidup kita mungkin kita jalaninya dengan hati-hati. Melalui ucapan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita berhati-hati. Kita mungkin sudah hidup saleh, tapi kita hidupnya begini-begini saja. Tapi ketika kita melihat orang lain di luar sana, yang hidupnya sembrono, hidupnya dengan penuh kemewahan, menikmati kemewahan yang ada, hidup dengan penuh kejahatan tapi hidupnya enak-enak saja. Kita melihat orang yang jualan hidupnya lebih panjang, tapi kita juga melihat orang yang hidupnya baik sekali, hidupnya sangat sempurna. Kira-kira apa yang ada di pikiran kita? Kita akan buka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah 7. Pengkhotbah 7 ayat ke-15 sampai 18. Pengkhotbah 7 ayat 15 sampai 18. Kita akan baca secara bersama-sama ya. Tunggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengkhotbah 7 ayat 15 sampai 18. Nanti saya akan lanjutkan sampai di ayat 22 ayat 5. Kita akan baca secara bergantian ya, karena panjang.
ayat 15 saya, yaitu ayat ganjil. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian di ayat yang genap. Pengkhotbah 7 ayat 15 sampai 22. Dalam bahasa kita jangan dengarkan semuanya. Kita akan bacanya secara bergantian. Pengkhotbah 7 ayat 15 sampai 22. Begini kebenaran firman Tuhan ayat 15. Dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah perilakumu terlalu beriman. Mengapa engkau akan membesarkan dirimu? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah kubur dan kedua-duanya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanan mengutuki engkau. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Amin. Satu ayat yang mungkin membuat kita ganjel gitu ya, yaitu ayat 16. Janganlah terlalu saleh, janganlah terlalu baik. Maksudnya apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah kita merasa hidup kita itu tidak adil? Kayak tadi ya, ketika saya sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengatakan, pernah nggak sih kita itu hidupnya enak sekali, tapi hidup begini-begini saja. Seakan-akan itu tidak adil. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian, kok enak sekali tuh itu, udah melakukan ini itu, gitu ya. Kayaknya orang itu sudah melakukan banyak hal yang korupsi, tapi hidupnya tambah enak. Hidupnya orang itu begitu jahat, selalu menyakiti tetangga. Hidupnya itu selalu nyelanu sana, nyelanu sini. Hidupnya dia nyingkut sana, nyingkut sini. Di dalam pekerjaan dia mencari muka di setiap akasannya. Tapi kok ujung ya? Jalannya kok enak sekali ya? Kadang kita berpikir hidup itu seperti nggak adil. Kita melihat orang jujur yang justru malah menderita, sementara orang yang jahat hidupnya seolah-olah diberkati. Kita melihat orang yang jahat hidupnya senantiasa bergelimpangan. Kita melihat orang yang jahat hidupnya itu selalu enak, selalu mulus. Kita yang bekerja keras, berbuat baik, tetapi kadang hasilnya tidak sesuai harapan. Kita sudah bekerja keras, kita sudah hidup jujur di dalam bekerja. Ketika kita melakukan hal ini, hal itu dalam pekerjaan, kita melakukan yang terbaik, kita memberikan yang terbaik, tapi kok sepertinya nggak ada hasilnya. Sementara ada orang yang curang, justru tampak lebih berhasil. Dia mungkin mencari hasilnya dari orang lain. Dia mungkin melihat karya orang lain, mungkin dia melihat menjiplak orang lain. Mungkin ini kerasa ketika kita atau anak-anak yang saat ini masih sekolah gitu ya. Saya sudah belajar mati-matian dari pagi sampai pagi lagi. Mungkin tidurnya cuma 1-2 jam. Habis itu saya gunakan membaca buku, mengerjakan tugas, belajar lagi. Kok temanku enak-enakan sekali. Dia curang ketika ujian, nyontek dengan begitu santainya, dan gak ketahuan guru. Nilainya lebih bagus daripada aku yang mati-matian belajar. Nilainya jelek.
Tuhan. Hal ini seringkali mungkin kita rasakan. Hal ini mungkin seringkali kita alami. Inilah juga yang dilihat oleh pengkhotbah. Ada orang yang benar, tapi binasa di dalam kebenarannya. Dan ada orang yang fasik, panjang umur di dalam kejahatannya, malah menikmati segala kejahatan dengan hidup santainya. Hari ini kita belajar tentang firman Tuhan yang menuntut kita agar tetap hidup bijak di tengah situasi yang seperti ini. Ketika kita membaca di ayat yang pertama, itu ayat 15, dalam hidupku ada yang sia-sia. Aku telah melihat segala hal ini. Ada orang yang salah yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Hidup kita itu seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Hidup di dalam dunia ini kadang gak sesuai dengan logika. Logikanya orang yang jahat dapat hukuman, orang yang baik akan menang. Logikanya orang yang hidupnya berkenan di dalam Tuhan pasti mujur hidupnya. Tapi kenyataannya yang kita harapkan tidak sesuai. Yang ada dalam kehidupan kita, kadang orang yang jujur malah hancur. Kadang orang yang hidupnya lurus malah diinjak orang lain. Kadang orang yang rendah hati malah tambah dijokok oleh orang lain. Kadang orang yang lebih hidupnya saleh, orang kok kayak gitu, ngapain gitu, sok suci, sok gini. Seringkali kita menghadapi hal ini. Orang yang biasa saja menderita, orang yang fasik panjang umurnya, seakan-akan itu Tuhan gak adil. Apakah benar Tuhan itu tidak adil? Ini bukan berarti Tuhan tidak adil dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Sekalipun kita melihat Tuhan ini kenapa gak adil, tapi ternyata Tuhan itu adil. Di mana letak keadilan Tuhan kalau begini? Di mana letak keadilan Tuhan ketika aku sudah sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, tapi hidupku tetap aja seperti ini? Sedangkan orang lain yang gak taat akan Tuhan hidupnya tambah enak. Sedangkan orang yang curang hidupnya tambah bergelimpangan. Bukannya Tuhan tidak adil, melainkan kita yang terbatas untuk melihat wajah. Di dalam bagian ini tidak berarti ketika orang yang taat kepada Tuhan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kita tidak bisa melihat orang yang kaya itu berarti orang yang diberkati Tuhan. Kita tidak bisa sebagai patokan orang yang sukses itu adalah orang yang selalu diberkati Tuhan. Kekayaan kita miliki bukanlah patokan iman kita. Kekayaan yang kita miliki bukan terlihat dari kualitas hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kita miliki tidak bisa menjadi patokan. Kita banyak melihat dalam sekitar kita contohnya seperti tadi. Dan dalam sebagian ini Tuhan yang menegaskan bahwa apa yang kelihatan oleh mata belum tentu itu yang dilihat Tuhan. Apa yang kita lihat belum tentu itu seturut apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kekayaan, kalau keberhasilan sebagai tolak ukur iman, bagaimanakah dengan orang-orang yang duduk dengan tenang di dalam perusahaan? Apakah dia pure murni tidak melakukan kejahatan? Apakah dia pure murni tidak melakukan suap? Apakah dia pure murni tidak menyenggol sana, menginjak tangannya yang lebih lemah? Tidak. Ketika kita melihat itu tidak adil, karena kita belum melihat, kita belum memahami apa rencana Tuhan.
tolak ukur akan berkat yang Tuhan berikan. Semuanya itu hanyalah dilihat oleh Tuhan. Dan juga bukan berarti orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang tidak bisa apa-apa imannya itu rendah. Kita melihat contohnya ketika dia kaya, kemudian dia pas-pasan, bukan hanya pas-pasan lagi, kehilangan semuanya. Apakah imannya itu rendah? Apakah imannya itu hilang? Apakah karena dia tidak diberkati oleh Tuhan? Apakah karena dia tidak dekat dengan Tuhan? Dan kita melihat Ayub di dalam segala penderitaannya, di dalam setiap masa habis-habisannya anaknya mati, semua kekayaannya hilang, dia tetap ada di dalam tangan Tuhan. Dia tetap berpegang teguh imannya dalam Tuhan. Apa yang kita miliki hanyalah titipan daripada Tuhan. Jikalau kita diberkati oleh Tuhan melalui kekayaan kita, jikalau kita diberkati oleh Tuhan melalui kesehatan kita, jikalau kita diberkati oleh Tuhan melalui keluarga kita yang harmonis, ingatlah itu karena Tuhan. Bukan apa yang karena kita lakukan, tapi hanya semata-mata anugerah daripada Tuhan. Bagian kedua yang kita pelajari yaitu janganlah yaitu waspadalah terhadap yang hal-hal ekstrim gitu ya. Di ayatnya 16, janganlah terlalu saleh, jagalah perilakumu. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau membinasakan dirimu sendiri? Ini maksudnya apa? Kenapa aku terlalu berhikmat aja kok gak boleh? Itu ya, ketika kita baca ayat ini, kenapa aku hidup saleh kok gak boleh? Kenapa aku melakukan hal ini, hal itu kok gak boleh? Ini maksudnya firman Tuhan apa? Bukannya di ayat yang pertama tadi aku harus menjaga lakuku. Bukankah Allah menginginkan dari kita Kejadian sampai Wahyu hidup taat, hidup saleh di hadapan Tuhan? Kenapa di dalam bagian ayat 16 ini janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat? Kok seolah-olah bertentangan dengan kita mulai dari Kejadian sampai ke Wahyu. Bahkan Adam saja, Adam dan Hawa jatuh bukan karena maka, tapi karena tidak taat akan Tuhan, karena tidak menjaga lakunya, karena berpikir dia ingin menyamai Tuhan. Kenapa dalam bagian ini dikatakan demikian? Kalau kita mempelajarinya, bukanlah kita tidak boleh hidup saleh, tapi ini menegaskan orang yang ingin menunjukkan kesalehannya di hadapan orang lain. Ya, ingin menunjukkan bahwa aku ini loh orang yang begitu saleh. Kita hidup yang Tuhan inginkan juga bukan yang suam-suam itu, yang gak saleh, yang gak taat, bukan demikian. Tapi yang menjadi dasar utamanya adalah takut akan Tuhan. Banyak sekali orang yang memperlihatkan kesalehannya, terlebih-lebih lagi di dalam gereja, terlebih lagi di dalam lingkungannya. Hidupnya begitu saleh, ibadahnya gak pernah bolong. Ketika melakukan penyembahan kepada Tuhan terlihat sangat menghayati. Ketika dia melayani Tuhan, berkhotbah sepertinya sangat diurapi oleh Tuhan. Kata-katanya penuh dengan hikmat. Kata-katanya sangat memotivasi orang untuk dekat kepada Tuhan, menyatakan dosa, menegur kesalahan jemaat. Di dalam peribadatannya, kata-katanya, di dalam lingkungannya, kepada sesama anggota jemaat, kata-katanya sangat membangun, penuh dengan ayat-ayat Alkitab. Tapi hidupnya jauh dari Tuhan.
Ini yang Tuhan inginkan. Manusia mungkin hanya bisa melihat apa yang ada di dalam diri kita, di luar kita. Sesama kita hanya melihat muka kita, tapi Tuhan melihat hati. Kadang kesalahan itulah yang menjadi topeng kita, agar kita dilihat, wah, dia baik. Mohon aku meminta maaf di depan umum, melakukan amal, melakukan pemberian di depan umum biar dilihat orang. Ada apa yang Tuhan inginkan ketika kita memberi? Kalau memberi, tangan kanan, tangan kiri ada. Aku jangan orang lain tahu. Ketika kita melakukan hal-hal ini itu, bukanlah menjadi tameng kita, topeng kita. Sebab di dalam dan di bawah matahari tidak ada orang yang benar-benar saleh. Terkadang kita melakukan itukah? Apakah kita hidup apa adanya di hadapan Tuhan dan bersama kita, sehingga kita nggak ngerti Bapak Ibu. Di dalam bagian ayat ini banyak sekali contohnya di hadapan kita. Ada seorang hamba Tuhan, pendeta yang omongannya sangat seperti cukuran kita. Kehidupannya jauh daripada Tuhan. Bahkan kita melihat di televisi bagaimana dia melakukan kejahatan yang sangat rapi, menghilangkan nyawa seseorang sangat rapi, gak terputus. Bagaimana seorang hamba Tuhan yang kelihatannya sangat diberkati oleh Tuhan, sangat diberikan hikmat daripada Tuhan, dia melakukan pencabulan kepada banyak. Kita melihat bagaimana orang yang ada di depan melayani Tuhan di dalam keluarga melakukan KDRT. Ada atau tidak? Ini yang Tuhan. Janganlah terlalu sakit. Janganlah terlalu hidupmu itu penuh dengan hikmat. Bukan kita tidak boleh hidup taat, kita tidak boleh hidup saleh. Bukan karena kita tidak boleh hidup penuh hikmat. Hati-hati terhadap hal yang palsu. Tuhan melihat hati kita, tidak melihat apa yang ada di depan kita. Hati kita itu yang kita dan Tuhan yang tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Seorang yang saleh, orang yang berhikmat, orang yang takut akan Tuhan, di dalam kehidupannya, dia juga akan mencerminkan kesalehannya. Dia akan mencerminkan hikmatnya, dan dia akan mentaati apa yang harus dia taati. Di dalam bagian lain dalam perjanjian baru dikatakan Tuhan Yesus saja mengukur, hai orang fasik, hidupmu itu bagaikan kuburan yang dilabur. Kelihatannya sangat putih bersih, sangat terawat. Di dalam ini adalah tulang-tulang. Di dalam kuburannya itu hanyalah bangkai, hanyalah kulit, menimbulkan segala kebusukannya. Dan saat kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita itu bukan untuk mencari nama. Dan saat kita melakukan segala sesuatu itu bukan untuk nama besar kita. Dasar segala sesuatu kita melangkah bukan karena kita akan dilihat orang, tapi takut akan Tuhan. Manusia bisa saja melihat apa yang ada di depan kita, tapi sekali lagi Tuhan melihat apa yang ada dalam kehidupan kita. Ketika kita hanya hidup ada di depan kita,
suatu saat kita akan jatuh di dalamnya. Suatu saat kita akan dicemooh orang, loh katanya kamu tadi ngomongnya demikian, katanya dulu kamu mengatakannya demikian, tapi kenapa kamu melakukan hal itu? Kita kan jatuh di dalam kepalsuan yang kita berikan bagi orang lain. Mari Bapak Ibu kita hidup apa adanya di hadapan Tuhan, dan juga hidup apa adanya di dalam sesama kita. Bukan kepalsuan yang akan kita berikan, tapi dari dasar yang murni, takut akan Tuhan. Banyak kita pelajari ini, yaitu kunci hidup bijak adalah takut akan Tuhan. Sekali lagi di dalam kitab pengkhotbah ini selalu ditekankan takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya menghormati, menghargai, menempatkan Allah di dalam segala sesuatu kehidupan kita. Kita melangkah dasarnya takut akan Tuhan. Ketika kita berpikir sekalipun takut akan Tuhan. Ketika kita main gadget kita, HP kita, apa yang ada? Ayo, kira-kira scroll kita selain kita scroll apa? Takut akan Tuhan yang kita lakukan. Ketika ada hal yang nggak benar, kita langsung scroll, kita langsung lempati, atau kita melihat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengoreksi diri Bapak Ibu itu seperti apa kalau yang sering pegang gadget gitu ya, atau anak-anak muda yang sering sekali buka gadget. Siapa Bapak Ibu sebenarnya? Itu dari riwayat pencarian. Kalau orang yang sering masak, kadang bukan hanya kadang, tapi selalu yang suka hal yang masak. Kalau orang yang suka otomotif, yang dilihat oleh yang sering dilihat di HP-nya tentang otomotif. Orang yang suka IT, yang banyak sekali di scroll-nya itu adalah tentang IT. Orang yang suka kekerasan, yang dilihat di dalam HP-nya juga kekerasan. Orang yang suka pornografi, pasti liwatnya juga banyak pornografi. Orang yang suka politik yang panas, pasti juga banyak sekali hal-hal yang panas dilihat di politik di dalam HP-nya. Mungkin orang lain cuma lihat di depan, Tuhan melihat hati. Kita bisa mengoreksinya. Mungkin aku bingung, aku itu seperti apa. Coba kita lihat gadget kita, kita lihat HP kita. Siapa sih sebenarnya diri kita? Sudahkah kita menggunakannya dengan dasar takut akan Tuhan? Sudahkah hidup kita ditopang oleh takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan membuat kita itu aman. Kita tuh akan tenang. Sebab hidup kita akan dijauhkan dari hal yang kesombongan. Orang yang tidak takut akan Tuhan akan merasa hidupnya itu karena dirinya sendiri. Tetapi orang yang takut akan Tuhan akan merasa apa yang terjadi dalam diriku itu semua karena Tuhan. Akan jauh dari kata kesombongan. Orang yang takut akan Tuhan akan takut dan gentar untuk beribadah kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan sungguh-sungguh di dalam menjalani kehidupannya. Orang yang takut akan Tuhan akan sepenuh hatinya menyembah kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan sepenuh hatinya beribadah kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan fokus beribadah kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kisah kehidupan kita. Tidak ada satupun orang yang lebih saleh. Di dalam bagian selanjutnya, tidak ada yang lebih saleh. Tidak ada orang yang di bumi ini lebih baik. Tidak ada orang yang di bawah matahari itu berbuat baik yang benar-benar baik. Tidak ada orang yang di bawah matahari yang ada di bumi ini benar-benar tidak berdosa. Tidak ada orang yang di bawah matahari hidupnya penuh, benar-benar penuh dengan hikmat. Dalam menjalani kehidupan kita senantiasa banyak tantangan.
Di dalam ayat 20 tidak ada orang yang benar-benar tidak pernah berbuat dosa. Bahkan Paulus mengatakan ada duri di dalam daging. Tuhan, sekiranya ada duri dalam dagingku, dicabutan Tuhan. Aku gak mau. Tapi di ayat selanjutnya, kasih karunia, anugerah Tuhan. Mungkin Tuhan mengizinkan ada hal yang tidak bisa kita lepaskan agar kita senantiasa mengingat bahwa kita itu butuh Tuhan. Gak mungkin hidup kita itu penuh dengan kesempurnaan. Sehati-hatinya kita bertingkah, sehati-hatinya kita berbicara, sehati-hatinya kita berpikir, masih saja kita akan jatuh dalam dosa. Tetap saja kita akan melakukan dosa. Kita tidak menunjukkan bahwa kita itu perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita masih membutuhkan Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Bayangkan kalau kehidupan kita tidak pernah berbuat dosa, mungkin kita tidak akan lagi butuh Tuhan. Mungkin kita tidak akan butuh lagi namanya keselamatan daripada Tuhan. Mungkin kita tidak akan butuh lagi anugerah daripada Tuhan. Mungkin kita tidak butuh lagi Tuhan mati di atas kayu salib menebus dosa kita, karena kita tidak akan pernah berdosa. Di dalam dunia ini, di dalam kita dan kehidupan kita, tidak ada orang yang benar-benar saleh. Tidak ada orang yang benar-benar penuh dengan hikmat. Tidak ada orang yang benar-benar menjaga perkataannya. Sehingga firman Tuhan mengatakan, janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayan mengutuki engkau, karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang lain. Janganlah kita senantiasa mengoreksi orang lain. Janganlah kita selalu mengolok orang lain, tapi kita tidak mau mengoreksi diri kita sendiri. Kita seringkali melihat kesalahan orang lain, tapi kita jarang sekali mengoreksi diri kita. Seolah-olah kita hidupnya sudah suci, sehingga kita ngomong orang lain itu selalu salah, tanpa kita melihatnya dari kesalahan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, takut akan Tuhan akan membebaskan kita dari segala hal, kesombongan kita, hidup sembrono kita. Sekalipun kita tidak bisa lepas hidup dari dosa, tapi mari kita menyadarkan hidup kita, mendasari kehidupan kita dengan takut akan Tuhan. Iman kita menjadi fondasi yang kuat di dalam kita menjalani kehidupan kita. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita hanyalah percaya dan taat. Selebihnya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita tidak perlu lagi mengoreksi orang lain. Kita tidak perlu lagi ngomongin tentang orang lain, hal-hal yang buruk orang lain. Kita tidak perlu lagi mencaci maki orang lain, karena dia hidupnya jahat tapi dia enak. Yang kita inginkan adalah hidup dalam hadapan Tuhan. Sekali lagi, mari kita dengan kerendahan hati, sekali lagi dengan penuh rasa hormat, hidup saleh di hadapan Tuhan, hidup penuh hikmat di hadapan Tuhan, dengan dasar takut akan Tuhan. Amin. Boleh kasih, boleh bawa kita. Terima kasih Tuhan untuk yang pada saat pagi hari ini sudah ditentangkan oleh Allah. Kemudian dalam kehidupan kami untuk kami
senantiasa di dalam kebenaran. Kami Tuhan kehendaki dalam setiap takut kami senantiasa hidup di dalam kehendak-Mu. Supaya Tuhan di dalam setiap langkah kami, setiap apa yang kami ucapkan, kami senantiasa menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan hidup kami supaya kami berbuat berkat. Karena itu ya Tuhan, setiap apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan, senantiasa didasari dengan rasa takut Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami sadar bahwa dalam kehidupan kami seringkali mengecewakan orang lain. Seringkali kami membuat orang lain merasa kecewa dan terlantar. Karena itu ya Tuhan, kami mohon hikmat dari Tuhan, supaya setiap apa yang kami ucapkan, kami lakukan, itu sumber berkenan jadi dan jadi berkat bagi sesama. Bapak di surga, terima kasih. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak menilai diri lebih daripada yang lain. Sehingga kami merendahkan orang lain, menilai orang lain salah di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, dengan hikmat dari Tuhan yang kami dengar hari ini, supaya kami hidup jujur berkenan di hati-Mu. Bapak di surga, terima kasih firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah semuanya itu menjadi nolong bagi kami, untuk kami senantiasa hidup berdasar dengan takut akan Tuhan. Dalam kami takut akan Tuhan, maka hikmat dari Tuhan akan senantiasa melahirkan hidup kami, dan hidup kami lagi akan berkenan di hadapan Tuhan maupun di hadapan Tuhan. Hamba-Mu yang telah menyatakan firman-Mu dan sudah menjadi lelah merenungkannya, firman-Mu yang sudah menjadi berkat bagi hamba-Mu disampaikan dan diberikan kepada kami. Biarlah itu Tuhan tolong berkati dan hidup kami, supaya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, terus Tuhan tanamkan dan Tuhan berkati dan hidup kami, supaya kami dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan setiap kami. Roh Kudus kiranya menerangi firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami terus berguna dengan Tuhan. Terpuji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Waktu yang tepat. Amin.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saatnya kami juga berdoa syafaat ya Tuhan untuk hamba-Mu yang melayani di tempat ini ya Tuhan. Bapak Petrus dan Ibu Siska, dan Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati anak-anaknya, Tuhan memberkati kesehatannya. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan hikmat-Mu ya Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu mempunyai hikmat, takut akan Tuhan untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Juga berdoa untuk anak-Mu yang belum bisa hadir hari ini ya Tuhan. Tuhan juga memberkati, juga menolong, memberi hikmat, pertolongan, takut akan Tuhan. Tuhan juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang lansia ya Tuhan. Tuhan juga Engkau yang menolong, memberi kekuatan iman, terus berharap kepada Tuhan. Tuhan menghibur yang tidak bisa datang ke gereja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Juga berdoa ya Tuhan untuk bulan depan diadakannya pengobatan gratis. Kiranya Tuhan menolong, menyertai para anak-anak-Mu yang akan mengobati ya Tuhan, dan juga jemaat-Mu untuk bekerja sama untuk berjalannya pengobatan gratis ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga demi keluarga. Kiranya Tuhan juga memberkati, menolong pekerjaan, memberkati pekerjaan masing-masing ya Tuhan. Biarlah dengan pekerjaan mereka, pekerjaan kami boleh tetap setia kepada Tuhan dengan kesibukan yang ada. Dengan mungkin yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan juga menolong, memberikan pekerjaan kepada anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hari ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan menolong bangsa Indonesia, memberi keamanan. Tuhan memberkati bangsa Indonesia, memberkati Bapak pemimpin kami, dari Bapak Presiden maupun dari Bapak RT RW sampai RT RW ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong mereka, memberikan hikmat, bijaksana, memberikan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih. Kita selanjutnya akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita iringi persembahan dan pujian betapa hati. Kemudian Terima
berkatnya Tuhan kami berdoa biar persembahan yang kami kumpulkan, baik itu persembahan syukur kami, persembahan sindiran, persembahan persekutuan, persembahan misi, persembahan lainnya, biar persembahan yang memberkati setiap persembahan ini, dan biar setiap persembahan ini boleh pakai untuk pekerjaan yang kita ini. Terima kasih ya Tuhan, kita berkati anak-anakmu yang sudah memerlukan maupun yang tidak memerlukan, dan sendiri yang terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Untuk doa berkat dan berkat sembah serta kepada Jangan saya untuk diri kita mengembalikan segala hormat, puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami ucap syukur ya Tuhan. Selama jalannya ibadah ini, Tuhan senantiasa memimpin kami, Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami ucap syukur itu semua karena Tuhan yang bekerja di dalam setiap perbuatan kami pada pagi hari ini. Sebelum kami pulang Tuhan, kiranya Tuhan akan mengingatkan kami untuk senantiasa hidup benar, hidup taat di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang kami dapatkan pada hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari pas hari ini. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Dan juga kepolisian agar mereka dapat bertindak bijaksana dalam menghadapi situasi saat ini Tuhan. Engkau tahu apa yang terjadi dalam bangsa ini Tuhan. Banyak sekali kekacauan, keosan di sini Tuhan. Banyak sekali rumah-rumah dinas maupun tempat-tempat penting dalam pemerintahan yang dibakar oleh pendemo yang anarkis Tuhan. Kiranya dalam keadaan situasi ini, pemimpin bangsa dan kepolisian dapat bertindak dengan bijaksana dalam menghadapi demonstrasi yang ada di berbagai tempat. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk para pengunjuk rasa. Mungkin ada salah satu dari mereka, saudara kami atau rekan kami, atau teman kami atau orang yang kami kenal. Kami berdoa untuk bagi mereka ya Tuhan. Agar mereka tidak bertindak semakin hari semakin anarkis. Agar mereka dapat melaksanakan demokrasi dan menyuarakan hati masyarakat, dapat menyampaikan aspirasi mereka dengan baik, dengan tertib, menjunjung tinggi adat istiadat bagaimana seorang bangsa Indonesia. Dan kami rindu Tuhan Kau memulihkan keadaan negeri kami ini. Kami rindu hidup damai kembali. Kami rindu hidup penuh dengan rasa cinta tanah air kembali. Dan Kau pakai kami Tuhan. Mungkin kami yang lemah ini, kami tidak bisa apa-apa ini. Kau pakai kami Tuhan untuk dapat mendoakan bagi bangsa dan negara kami. Mungkin inilah yang Tuhan yang bisa kami lakukan sebagai umat-Mu, berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah kondisi negara ini dan situasi ini semakin lama semakin kondusif, semakin lama semakin dapat tertata dengan baik, menciptakan kedamaian yang ada. Kami juga berdoa Tuhan bagi umat Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang duduk di dalam bangku pemerintahan. Biarlah mereka dapat menjadi saksi Tuhan. Hidup mereka hidup dengan takut akan Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan. Engkau akan berikan mereka hikmat daripada Tuhan.
Kau berikan mereka menjadi saksi Tuhan di tengah orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, bukan hanya dari umat-Mu, melainkan dari orang-orang yang Engkau pilih, umat pilihan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, memberikan dampak yang baik, menjadi saksi Tuhan di dalam bangsa kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami serahkan semuanya ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan berkarya melalui bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami pulang Tuhan, kami juga rindu menerima berkat daripada Tuhan. Seluruh berkat yang Tuhan berikan bagi setiap umat-Mu, umat pilihan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan Tuhan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin.